Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidatul Hima dari Pendidikan Matematika UNESA 2017. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai matematika dan aktivisme. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yakni sejarah munculnya aktivisme. Hal ini berawal dari Paul Ernst yang membedakan filsafat pembelajaran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni konstruktivisme sederhana, yang kedua yakni konstruktivisme radikal, dan yang ketiga yakni aktivisme, dan yang keempat yakni konstruktivisme sosial. Ernst juga mengutip dalam The Embodied Mind yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai pengaruh asli munculnya aktivisme dalam pendidikan matematika, epistemologi Piaget, dan teori belajar konstruktivisme radikal. Perbedaan yang dilihat oleh Ernst dalam aktivisme ialah distribusi metafora oleh Lokoff. Hal ini yang menunjukkan bahwa penelitian tentang The Embodied Mathematics telah menjadi sumber informasi utama bagi Ernst mengenai aktivisme. Petunjuk lain untuk komentarnya yakni di antara aktivisme dan konstruktivisme radikal muncul untuk membagi subordinasi sosial atau yang kita sebut sebagai dimensi interpersonal. Baik, hal kedua yang harus kita ketahui yakni pengertian mengenai aktivisme. Aktivisme menyatakan bahwa pengetahuan yang kita dapat diambil dari interaksi antar individu dan lingkungannya. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya lingkungan menjadi wadah bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan baru. Namun, untuk masing-masing dari kita tidak bisa mengambil semua informasi yang kita dapat dalam lingkungan secara mentah-mentah. Hal ini harus kita analisis terlebih dahulu mengenai informasi yang kita dapat dalam lingkungan di sekitar kita. Istilah aktivisme erat kaitannya dengan aksi. Aktivisme adalah cara berpersepsi. Persepsi adalah tingkatan atau tindakan menyusun, menganalisis, dan mengenali informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Seseorang secara kreatif mencocokkan tindakan dengan situasi lingkungannya. Hal ini dikenalkan istilah aksi dalam aktivisme oleh Francisco Varela, Evan Thompson, dan Eleanor Kortz. Dalam pandangan aktivisme, seharusnya pengetahuan dibangun melalui interaksi sensori motori dengan lingkungannya. Dalam bentuk yang paling abstrak, pengetahuan dibangun antara individu manusia dalam interaksi sosial linguistik. Baik, setelah kita mempelajari mengenai pengertian aktivisme, hal yang ketiga yang harus kita ketahui yakni tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan aktivisme ini. Ada 9 tokoh yang akan kita sebutkan di sini. Yang pertama yakni Francisco Varela dan Eleanor Kortz. Yang kedua yakni Evan Thompson. Yang ketiga yakni Mark Lockwood. Dan yang keempat yakni Glaserford. Yang kelima yakni McGann. Dan yang keenam Daniel Hutto. Dan yang ketujuh Jeremy S. Burner. Dan yang ke-8 Sri Raman. Dan yang ke-9 Vygotsky. Mohon maaf apabila penyebutan nama-nama 9 tokoh tadi ada salah kata, karena saya tidak tahu bagaimana mengucapkan nama-nama tersebut dalam bahasa yang seharusnya mereka gunakan di kehidupan mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh presentasi teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah tentang The Embodied Mind. The Embodied Mind merupakan buku yang disusun oleh Francisco J. Varela, Evan Thompson, dan Eleanor Kortz dan diterbitkan pertama kali tahun 1991. Buku ini menjelaskan tentang pengembangan ilmu pikiran atau yang kita kenal sebagai Science of Mind berkaitan dengan pengalaman manusia dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya. Buku ini sendiri terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu menjelaskan tentang pijakan dasar Science of Mind, yaitu In the Mind of Reflective Scientist dan
what do we mean human experience. Jadi bab pertama menjelaskan tentang dasarnya dulu. Pada bab kedua dijelaskan mengenai jenis-jenis kognitivisme, mengenai simbol dan diri sendiri dengan judul Symbols, The Cognitivist Hypothesis, dan The Eye of the Storm. Jadi ini mulai masuk ke ilmu kognisi yang lebih banyak dibahas di buku ini. Bab ketiga menjelaskan tentang jenis-jenis munculnya inspirasi atau emergence, yaitu emergent properties and connectionism dan selfless minds. Di bab ketiga ini lebih menjelaskan tentang bagaimana proses kognisi dalam diri sendiri menghasilkan sesuatu. Kemudian bab keempat ini menjelaskan tentang langkah menuju jalan tengah. Nah, yang dimaksud jalan tengah di sini adalah suatu kesamaan pendapat di antara dua pendapat yang saling bertentangan. Bab ini berisi tentang the Cartesian anxiety dan inaction embodied cognition. Di bab ini juga yang dikutip oleh Paul Ernst dalam The Philosophy of Mathematics Education sebagai pengaruh asli yang membawa enaktivisme dalam pendidikan matematika. Bab terakhir dari buku ini membahas tentang dunia tanpa pijakan atau world without ground. Berisi tentang the middle way yang sudah dijelaskan di bab keempat dan laying down the path in walking. Pembahasan selanjutnya adalah tentang enaktivisme dalam aspek filosofis. Pada awalnya, enaktivisme merupakan hasil sintesa atau gabungan antara fenomenologi, ilmu kognitif, biologi evolusioner, dan filosofi psikologi Buddha. Enaktivisme dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan yang memiliki pandangan kuat dalam ilmu kognitif, sehingga sebagai dasar dari bab yang sebelumnya dibahas tentang the embodied mind, itu lebih banyak membahas tentang ilmu kognitif. Pada saat itu, komputer merupakan sistem yang sangat terstruktur dan kompleks, sehingga banyak yang beralih ke komputer, mengingat keterbatasan kemampuan kognitif manusia. Hal itulah yang menjadi permasalahan bagi para ilmuwan kognitivisme yang ingin menunjukkan bahwa kemampuan kognitif manusia jauh lebih hebat daripada mesin manapun. Ada tambahan permasalahan di mana tidak ada landasan filosofis yang kuat. Akhirnya muncullah ide dari tim TEM. TEM itu singkatan dari The Embodied Mind, yang diisi oleh 3 penyusun buku The Embodied Mind sebelumnya, Francisco J. Varela, Evan Thompson, dan Eleanor Rosch. Dalam perkembangannya, ilmuwan-ilmuwan kognitivisme terbantu oleh hasil penelitian dari konektivisme melalui DST atau Dynamical System Theory. Apa yang dijelaskan oleh DST? Dynamical System Theory menjelaskan tentang karakteristik kognisi dalam suatu organisasi, jadi bukan suatu individu. Nah, hasil dari kognisi organisasi tersebut disintesa oleh ilmuwan kognitivisme menjadi sebuah kognisi individu, sehingga DST menjadi awal analisis mereka untuk menciptakan teori dalam kognisi. Selanjutnya ada bantuan lagi oleh psychological ecology. Apa yang dibahas di psychological ecology? Psychological ecology ini membahas tentang membahas bahwa persepsi akan sesuatu hal memiliki interpretasi yang berbeda untuk proses kognisi yang berbeda. Jadi ketika manusia memiliki interpretasi A, maka komputer memiliki interpretasi B, dan juga kognisi lain memiliki interpretasi yang berbeda pula. Nah, dari situ para ilmuwan kognitivisme mendapatkan pandangan bahwa setiap kognisi itu unik. Setiap kognisi tidak bisa disamakan satu sama lain, sehingga terjadilah kognisi individu. Selain perkembangannya juga karena robot AI pada saat itu mengalami kendala di bidang kognisi, karena robot AI ketika diciptakan memiliki proses kognisi yang sama, bukan berbeda, dan juga AI itu tidak bisa mereplika kognisi alami manusia, maka akhirnya teori tentang kognisi atau kognitivisme ini dapat berdiri dengan kuat sebagai suatu ilmu yang baru. Nah, setelah proses kognitivisme ini dapat berdiri, maka enaktivisme juga dapat didirikan dengan dasar ilmu kognitivisme tersebut. Perkenalkan, nama saya Evita Trimelinda, NIM 022. Saya akan melanjutkan penjelasan
dari teman saya terkait dengan matematika dan enaktivisme, yaitu prinsip-prinsip enaktivisme, dan yang selanjutnya yaitu enaktivisme dalam aspek pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip enaktivisme. Prinsip-prinsip enaktivisme ada 3, yaitu yang pertama, memberikan dorongan atau motivasi untuk selalu mandiri dan percaya diri. Yang kedua, fleksibel dan bersifat menyelidiki dalam setiap pembahasan sehingga pengetahuan baru dapat terbentuk atau dapat muncul. Yang ketiga, memantau setiap perubahan yang terjadi dalam memperoleh pengetahuan baru tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu enaktivisme dalam aspek pendidikan. Definisi enaktivisme pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Jerome Bruner yang memperkenalkan enaktivisme sebagai learning by doing atau belajar sambil melakukan. Bruner menjelaskan definisi enaktivisme dalam suatu diskusi tentang bagaimana anak-anak belajar dan bagaimana anak-anak dibantu untuk belajar. Bruner mengaitkan enaksi dengan 2 cara organisasi pengetahuan, yaitu ikonik dan simbolik. Menurut Bruner, setiap pengetahuan dapat direpresentasikan menjadi 3 hal, yaitu representasi enaktif, yang kedua representasi ikonik, dan yang selanjutnya yaitu representasi simbolik. Pada representasi enaktif, pengetahuan dibangun dengan cara terlibat langsung dalam proses pembelajaran, di mana pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi yang nyata. Sedangkan pada representasi ikonik, pengetahuan sudah tidak lagi menggunakan benda-benda yang konkret atau benda-benda yang nyata, melainkan sudah dalam wujud gambar ringkasan atau grafik atau ikon-ikon lain, di mana anak sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambar dari suatu objek. Sedangkan pada representasi simbolik, pengetahuan anak menggunakan simbol-simbol yang abstrak. Anak sudah dapat merepresentasikan dalam bentuk simbolik abstrak, baik simbol verbal ataupun lambang-lambang matematika dan lambang-lambang abstrak lainnya. Sri Raman berpendapat bahwa enaktivisme menyediakan teori untuk belajar dan menjadi. Hal ini berkaitan dengan ide-ide perkembangan kognitif Piaget dan juga konstruktivis sosial Vygotsky. Piaget terfokus di lingkungan terdekat anak dan mengatakan struktur kognitif seperti persepsi spasial muncul sebagai akibat interaksi anak dengan dunianya. Menurut Piaget, anak mengkonstruksi pengetahuan menggunakan apa yang mereka ketahui dengan cara baru dan mengujinya, lalu lingkungan memberikan umpan balik mengenai kecukupan konstruksi mereka. Sedangkan Vygotsky menyatakan bahwa kognisi ditentukan oleh fungsi interaksi sosial dan dialog yang terjadi di lingkungan sekitar anak. Jadi enaktivisme dalam pendidikan sangat erat kaitannya dengan kognisi yang ada. Enaktivisme dalam teori pendidikan melihat setiap situasi belajar sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari guru, pelajar, dan konteks yang semuanya dibingkai menjadi satu dan menciptakan situasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Karindra dari kelas 2017U Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai enaktivisme dalam pendidikan matematika untuk memenuhi tugas filsafat matematika. Nah, jadi kaitan matematika dalam enaktivisme. Matematika yang seperti kita tahu sendiri bahwa matematika adalah ilmu yang mengkaji benda abstrak yang disusun dalam suatu sistem aksiomatis dengan menggunakan simbol atau lambang dan penalaran deduktif. Menurut Hudoyo, matematika berkenan dengan ide-ide atau gagasan, aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis, sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Nah, kaitan dengan enaktivisme sendiri, bahwa dalam enaktivisme ini diperlukan adanya pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu mengenai informasi yang diperoleh sebelumnya, mengenai lambang-lambang dan konsep untuk belajar matematika ya, yang nantinya akan diproses kembali dengan pengetahuan yang barusan diperoleh, sehingga pada akhirnya pengetahuan yang baru saja diperoleh ini dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya akan menemukan suatu penyelesaian atau
solusi dari permasalahan tadi. Oke, jadi enaktivisme dalam pendidikan matematika. Enaktivisme diperkenalkan dalam pendidikan matematika pada saat ada debat mengenai teori-teori yang fokus pada bagaimana mendeskripsikan interaksi sosial antar individu pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Nah, pada saat itu perdebatannya itu adalah mana yang lebih penting dalam pembelajaran matematika. Para peneliti itu beberapa ada yang mendukung teori social and cultural process, di mana pembelajaran matematika itu dipandang sebagai perkembangan dan proses sosial dan budaya. Jadi itu dalam pembelajaran matematika itu tuh berfokus pada interaksi sosial. Misalnya siswa dengan siswa, siswa dengan guru, seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya kan nggak cuma itu gitu loh. Terus habis itu dan sebagian lagi ada yang mendukung bahwa pembelajaran matematika ini sebagai psychological theories yang beranggapan bahwa pembelajaran matematika ini murni merupakan belajar mandiri atau perkembangan kognitif individu, seperti itu. Nah, setelah sekian banyak perdebatan, akhirnya para peneliti ini menemukan suatu kesepakatan setelah si Heinrich Bauersfeld ini berkata, "From the very beginning, I was unhappy with the exclusive concentrations on psychology only, which mean focusing on the individual and neglecting the social dimensions of the complex teaching-learning process. Research on the complex problems of learning process and of teaching teachers to teach mathematics will not arrive at helpful constructive informations as long as such vast domain as language, human interactions, and rich case studies are neglected and or treated in inadequate research method." Nah, si Heinrich Bauersfeld ini bilang kalau misalnya dia tuh nggak setuju kalau misalnya pendidikan matematika ini cuma berfokus pada sektor psikologi, sektor perkembangan kognitif individu. Nah, tapi dia tuh juga nggak setuju kalau misalnya kayak human interaction itu juga bener-bener di neglect gitu loh, bener-bener nggak dipeduliin. Jadi tuh si Heinrich Bauersfeld ini setujunya kalau misalnya the two of them itu are important, sangat penting dalam pembelajaran matematika, seperti itu. Sehingga pada tahun 1980 mereka sepakat bahwa researchers were taking the social and cultural dimensions of mathematics education more seriously. This means that theories of psychologists had to be supplemented both by teachers' experience and by theories from other disciplines. Jadi teacher itu harus juga melengkapi pengalamannya mengenai social interactions dan juga perkembangan kognitif siswa. Jadi emang harus di-combine gitu loh. Ya udah, sehingga akhirnya mereka sepakat kalau misalnya pembelajaran matematika itu penting untuk menerapkan social cultural process sama psychological theories ini. Nah, pada teori yang lain, berdasarkan teori pada Brunner, berpikir pada enaktivisme merupakan suatu pilar atau fondasi utama dalam mengembangkan pendidikan matematika. Pada teori Brunner jelaskan bahwa ada 3 tahapan ya, yang kita pernah belajar di teori belajar, yaitu ada 3 tahapan kan, enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, enaktif di sini berperan penting sebelum memasuki tahap selanjutnya yang ikonik ini, di mana enaktif ini merupakan tahap penguatan informasi pengalaman yang dimiliki untuk digunakan sebagai alat dalam mengaitkan informasi-informasi yang diberikan. Jadi intinya enaktivisme ini sangat penting untuk diperlukan dan diterapkan dalam pendidikan matematika, karena enaktivisme ini memberikan teori penting atau menjadi payung dari teori yang menjawab banyak pertanyaan dari penelitian pendidikan matematika. Seperti itu. Dan enaktivisme ini memberikan theoretical framework dalam pendidikan matematika. Kekuatan dari enaktivisme ini diantaranya adalah menjelaskan interaksi sistem kognitif dan interaksi antar manusia, percakapan manusia, hingga yang lebih luas lagi adalah sistem sosial manusia, seperti itu. Sekian dari saya.
Mohon maaf atas ada kekurangan atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratri Murdiandari, NIM 017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai apakah enaktivis diperlukan dalam pendidikan matematika. Dalam pendidikan matematika, pengaruh yang berkembang dari ide-ide enaktivis dapat ditelusuri secara historis melalui referensi ke karya Maturana dan Varela. Ide enaktivis telah diperkenalkan ke dalam pendidikan matematika 4 kali. Referensi pertama datang dari konstruktivis radikal yang berusaha menggabungkan konsep domain konsensual untuk mengatasi kritik bahwa konstruktivisme radikal tidak membahas pembelajaran dalam situasi sosial. Tom Carey-Keren kemudian memperkenalkan berbagai konsep enaktivis dan dia adalah orang pertama yang menggunakan kata enaktivis untuk menggambarkan penelitiannya. Tentang saat yang sama, konsep kognisi yang diwujudkan mulai digunakan oleh sejumlah peneliti lain dengan minat dalam metafora tubuh dan gerak tubuh di matematika. Akhirnya konsep autopoiesis sebagaimana dibingkai ulang oleh Nikolaus Luhmann telah digunakan oleh Heinz Steinbring untuk menggambarkan interaksi di ruang kelas. Matematika. Apakah enaktivisme diperlukan dalam pendidikan matematika? Dalam pendidikan matematika, kritik dari enaktivisme dan teoritis kerangka secara umum lebih sering membahas tentang cara mengatasi fenomena yang menarik untuk pendidik matematika daripada konsistensi internal. Awalnya penting untuk mempertimbangkan sifat teori dalam matematika pendidikan dari dua perspektif. Teori-teori dalam pendidikan matematika adalah contoh dari apa yang Bernstein sebutkan, yaitu horizontal struktur pengetahuan. Dari keduanya terjadi berbagai teori besar dan teori-teori dan batasan-batasannya ketika diterapkan untuk pendidikan matematika.